وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasimu. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pernikahan adalah bagian dari sunnah para rasul dan syariat Allah untuk meraih ketentraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga mengingatkan kita untuk memilih pasangan berdasarkan agama. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adzim. Jika orang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya datang melamar kepadamu, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Huda Saifullah Kamali dan Firman Syah Adi Raditya. Pernikahan bukan sekedar akad yang menghalalkan, tetapi merupakan tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketentraman padanya, dan Dia menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ar-Rum 21. Tujuan pernikahan adalah sakinah, yaitu ketentraman jiwa. Sakinah tidak lahir begitu saja, melainkan dibangun oleh dua pilar. Pertama, mawaddah, cinta yang hangat dan penuh gairah yang biasanya hadir di awal pernikahan saat kita melihat keindahan lahiriah pasangan yang dikenal dengan outer beauty. Kedua, rahmah, kasih sayang yang mendalam, cinta yang sabar dan tulus yang melihat keindahan batin yang dikenal dengan inner beauty. Waktu akan berjalan, usia bertambah, dan ujian akan datang. Jika kelak mawaddah terasa berkurang, jangan panik. Itu panggilan untuk menghadirkan rahmah. Dengan rahmah, cinta menjadi matang dan abadi. Itulah makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam keadaan suka, yaitu saat cinta menguat, dan memberkahimu dalam keadaan duka, yaitu saat ujian datang, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Untuk menjaga
menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut diperlukan pondasi yang kokoh. Pondasi itu adalah ketakwaan kepada Allah dan penjagaan terhadap salat. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa rumah tangga yang baik bukan hanya dibangun dengan cinta emosional, tetapi dengan ketaatan kepada Allah yang melahirkan tanggung jawab moral dan spiritual. Menurut beliau, ketika suami dan istri sama-sama bertakwa, maka keduanya akan saling menahan diri dari kezaliman dan berusaha menjaga kehormatan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Salat bukan sekedar ibadah individual, tetapi juga sarana pembinaan spiritual dalam rumah tangga. Ketika suami dan istri menjaga salat, mereka sebenarnya sedang menjaga hubungan dengan sumber ketentraman itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, rumah yang dibangun di atas ketaatan dan salat adalah rumah yang disebut-sebut oleh Allah di langit dan di bumi. Sebaliknya, rumah yang jauh dari agama akan menjadi rapuh karena kehilangan orientasi spiritual yang menjadi penopang kehidupan keluarga. Dengan kata lain, agama memberi arah untuk kita semuanya, menjaga rumah tangga yang diberkahi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Ananda Firmansyah dan Ananda Huda serta kepada kita semua, jagalah sholat kalian. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan ketaatan kepada Allah. Sebab rumah yang dipenuhi ketaatan akan diridhoi Allah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Bangunlah kebiasaan baik dalam rumah tangga, sholat berjamaah, saling menasihati dalam kebaikan, serta saling mengingatkan dalam kesabaran. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menjadi benteng yang menjaga cinta agar tidak mudah pudar. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga. Karena itu, pereratlah silaturahim, saling menghormati dan saling menjaga kehormatan kedua keluarga. Jadikanlah pernikahan ini bukan hanya sebagai perjalanan hidup bersama, tetapi juga sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah tangga yang dibangun hari ini menjadi rumah tangga yang dipenuhi sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah yang di dalamnya tumbuh cinta, ketentraman dan keberkahan hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya langsung untuk menikahkan putri saya.